Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Apa kabarnya Iwan Ahwat dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya pada kesempatan sore hari ini saya Fajar Hidayat ditemani Yusuf Subangkit di meja operator dan juga ada Muhammad Neza di balik meja switch Rasil TV bisa kembali menemani ruang dengar Iwan Ahwat semuanya dalam kajian program acara Tausiah Sore, kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin yang setiap hari Jumat diisi oleh guru kita Ustadz Ahmad Soleh. Dan alhamdulillah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita Iwan Ahwat. Mari kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustadz, Pak Ustadz hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat atas doa dari ikhwan dan akhwat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Iwan Ahwat, pada kesempatan sore hari ini Ustadz Ahmad Soleh masih akan melanjutkan kajiannya yaitu syarah kitab Riyadhus Shalihin. Yang pada kesempatan sore hari ini Ustadz akan menyampaikan temanya masih tentang keutamaan jihad. Sekarang bagian ke-9. Insya Allah Ustadz akan menyampaikan hadis dimulai dari hadis ke-22. Nah. Dan bagi Iwan Ahwat yang nanti ada pertanyaan bisa dikirimkan ke layanan WhatsApp Rasil di 08111999 720 ataupun yang ingin melalui telepon bisa di 021 845 1512. Baik Iwan Ahwat, sebelum kita mengawali kajian sore hari ini, mari kita buka saja dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Tafadhol Pak Ustaz. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim serta pemirsa Rasil Visual dimanapun berada, sudah selayaknya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membimbing kita, menetapkan kita menapak di atas kemuliaan dan kebaikan, di atas manhaj, di atas thariqah yang kita bersama-sama berharap kepadanya kebaikan dan kemuliaan. Maka oleh sebab itu sekali lagi merupakan sebuah keharusan, merupakan sebuah keniscayaan untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Ikhwan dan akhwat dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita keutamaan jihad yang tempo hari sampai kepada hadis ke-21. Wal hadir ya'nil an insyaallah sanatakallam. Sekarang kita akan membicarakan atau melanjutkan kajian kita mulai dari hadis ke-22. Taib. Untuk tidak memperpanjang percakapan kita mulai saja. An Zaid bin Khalid radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaihi. Man jahaza ghaziyan, siapa yang mempersiapkan keperluan bagi orang yang akan berperang fi sabilillahi di jalan Allah, ya, faqad ghaza, sungguh ia dianggap telah ikut berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, dan siapa yang menggantikan orang yang berangkat berperang untuk mengurusi keluarganya dengan baik, maka ia dianggap telah berperang. Ini adalah hadis ke-22 yang kita bahas. Tentu sebelum memahami lebih dalam, tentu ada di antara kita yang mempertanyakan, apakah riwayat itu ada cantolannya minal Quran
Atau ada cantolahnya di dalam Quran? Naam. Jawabannya ya. Of course, gitu kan? Tentu, gitu kan? Apalagi hadis ini hadza hadisun sahih muttafaqun alaih. Apa di antaranya? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu sesungguhnya kalaupun gak ada hadis ini, riwayat ini tidak sampai kepada kita, tapi kita baca ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kerjasama dalam menegakkan kebaikan, di antara kemudian penerjemahannya membantu orang yang berjuang fisabilillah, fayakfi, maka cukup, tidak perlu dalil lagi. Gitu ya. Tidak perlu lagi dalil yang mendukung untuk menyatakan ya bahwa hadis semacam ini didukung oleh Quran, atau kita katakan bahwa sesungguhnya, nah seringkali kan kita meminta mana dalilnya, kan begitu. Sesungguhnya semua kebaikan yang sudah dimafhumi sesungguhnya tidak perlu dalil lagi, karena dalil dalam Quran sudah jelas, gitu ya. Seperti ini. Kalau sekali lagi kalau hadis ini tidak ada, tetap saja ada dalilnya, gitu. Ya, dalilnya apa? Dalil membantu orang yang berangkat berperang itu ada, yaitu dengan menggunakan misalnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, ini jadi saya kira memang seringkali kan kita apa-apa kan selalu meminta ayyud dalil, ya, mana dalilnya, gitu kan. Dalil itu isyarat minas syariah, gitu ya. Karena dalil sendiri itu bisa pengertiannya juga rambu. Antum menemukan dalil-dalil nggak di jalan? Tentu, gitu kan. Letter S, letter P, gitu kan. Nah, itu dalil namanya. Nah, jadi para ikhwan sekalian, jadi kalau mad dalil wajadta fil tariq, apa dalil apa yang kau temukan di jalan? Jangan kemudian itu surat Al-Baqarah ayat 2 kata, bukan ya. Dalil itu pengertiannya isyarat, petunjuk, gitu ya. Belok kanan, belok kiri itu petunjuk, itu dalil namanya. Jadi kalau mana dalilnya, apa-apa dalil, ya saya kira itu bagus juga bagi pemula. Tapi kemudian jika itu adalah upaya, pertanyaan itu upaya untuk menghilangkan kebenaran, maka hati-hati. Ya, jadi ada orang berhati-hati ya supaya ibadahnya benar, apa-apa minta dibimbing dengan dalil. Ini juga subhanallah, bahkan kalau kita orang awam belajar ya ke seorang syekh, ke habib, ke kiai, ke ustadz, apa-apa minta dalil, itu subhanallah ya. Itu menunjukkan bahwa Anda berguru kepada orang yang tidak Anda percaya, gitu loh. Anda berguru kepada seorang syekh tapi apa-apa minta dalilnya, subhanallah. Nah, ikhwatul iman, maka inilah adab kita, saya kira mari kita lihat lagi ya, sesungguhnya subhanallah. Sekali lagi bisa dimaknai positif sesungguhnya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana tahu ini adalah syekhuna, gitu kan, selalu berargumentasi kalau menyampaikan sebuah hukum. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau sudah kenal, sudah ma'rifat kepadanya, maka sebagaimana tadi saya kemukakan, maka tidak perlu lagi kita menanyakan. Jika Anda masih tetap kalau bagi saya mah perlu, ya sudah, tanyalah, sudah kalau begitu. Ya, hanya jangan sampai kemudian Anda nanti tidak akan menemukan satu pencerahan yang lebih mendalam. Ya, karena Anda selalu minta menyusahkan juga orang yang berbuat baik, memberi ilmu kepada Anda, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang membantu perbekalan bagi seseorang yang berperang atau menjaga keluarganya itu memperoleh pahala seperti orang yang berperang. Ya, sekali lagi riwayat ini menyatakan seperti itu, bahwa kemudian tidak disebut pun misalnya pahalanya, dan sudah jelas itu adalah kebaikan. Maka inilah yang harus kita pahami. Itu jelas kebaikan, yakin. Kenapa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan ayat-ayat yang lain banyak yang mendukung itu, gitu kan? Ya, bahwa kemudian lagi kita sering berselisih itu masalah-masalah pahala di antaranya yang semestinya kita, saya kira sudah harus meningkat, gitu ya. Sekali lagi kita ya sudah mulai meningkat, bukan hanya menghitung pahala, tapi bagaimana kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun Allah sudah mahabbah ke kita, ya sifat Rahman, sifat Rahimnya sudah dibuktikan, sifat Rahmannya telah Allah buktikan kepada kita, Masya Allah. Maka oleh sebab itu, harapan agar kita
diridhoi dalam pengertian tidak termasuk orang yang dianggap durhaka kepadanya. Ya, kita termasuk orang yang ridho. Nah, dalam rangka itulah kita ya. Jadi kalau mengharap pahala ya tetap namanya pahala. Tidak, sekali lagi saya tidak menyatakan itu bermasalah ya. Hanya mari kita tingkatkan dari awalnya kita mengharap pahala, sekarang ditingkatkan menjadi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah kepada kaum muslimin untuk saling membantu dan solidaritas. Ya, jadi selain ayat Al-Qur'an, hadis ini juga menunjukkan bahwa kita diperkenankan bahkan diusahakan untuk senantiasa membangun soliditas ya. Jadi bahwa kita sama-sama memikul risalah ini. Kalau dulu Nabi SAW di awal-awal sendiri, kemudian dikuatkan dengan dalam prakteknya oleh para sahabat, maka kita pun sama ya, kita bergandeng tangan untuk sama-sama menegakkan apa yang menjadi keharusan yang harus diaplikasikan di muka bumi ini. Taib. Al-hadis 23 ya, hadis berikutnya hadis ke-23. An Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqati dhillun fustatin fi sabilillahi wa manihatu khadimin fi sabilillahi au turuqatu fahlin fi sabilillah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Afdhalus sadaqat, seutama-utama sedekah, seutama-utama sedekah, yaitu dhillun fustatin fi sabilillah. Dhillun naungan, fustatin itu tenda. Jadi sesungguhnya kalau menurut orang Arab fustatin itu adalah kata orang kita saung yang terbuat dari rumbia gitu. Untuk berteduh para prajurit. Nah, kalau dipahami kontekstualnya zaman sekarang berarti menjadi tenda. Tidak harus dari rumbia. Ya, bisa jadi terbuat dari apa? Terbuat dari bahan-bahan yang cukup bagus, apalagi sekarang sangat mungkin di dalamnya juga ada blowernya, ada kipas anginnya gitu, sangat mungkin, atau ada bahkan AC-nya gitu ya. Nah, sangat mungkin ya sekarang itu subhanallah semuanya sudah Allah bukakan ya. Nah, jadi itu seutama-utama. Pertama itu ya, naungan tenda di jalan Allah. Yang kedua, wa manihatu khadimin fi sabilillah, pelayanan ya, memberikan servis di jalan Allah. Jadi jangan dikira orang yang melakukan pelayanan di jalan Allah itu tidak ada nilainya, bahkan dinyatakan sebagai afdhalus shadaqat. Ya, para pelayan. Jadi kalau kemudian saya tidak tahu persis di kemiliteran itu pangkat yang paling rendah apa, kemudian seperti apa juga mereka melayaninya gitu ya. Mungkin bagian di sini logistik ya, mungkin bagian logistik mungkin yang dimaksud ya. Nah, itu kemudian atau pemberian unta ya, au turqatu fahlin. Sesungguhnya turuqatu fahlin itu unta jantan yang mampu berlari kencang. Jadi kalau mau ditarik ke sekarang berarti kendaraan yang paling unggul. Jadi itu yang paling, kalau kita sedekah dengan itu, masya Allah ya, fisabilillah, maka itu termasuk seutama-utama sedekah. Nah, ini menunjukkan bahwa anjuran untuk membantu para prajurit dengan berbagai hal yang memberi kenyamanan, kekuatan, dan perbekalan sehingga mereka kuat untuk berperang. Jadi logistik, misalnya kita tidak ikut perang karena alasan kesehatan, tapi kita punya dana, punya finansial untuk mendapatkan seluruh logistik itu, maka kita beli logistik itu kemudian kita sedekahkan. Nah, kalau sekarang kan semuanya itu ada auditnya ya, tidak masalah. Diaudit ini dari fulan bin fulan semuanya masya Allah ya. Tapi kalau untuk kita, untuk perang kan sudah tidak berhitung seperti itu lagi. Meskipun ada auditnya kan subhanallah ya, paling tidak ada beberapa hal. Ya udah, nanti auditnya akan bisa begitu nanti ya. Karena yang dipentingkan adalah bagaimana qital itu bisa terwujud ya dengan maksimal atau dengan optimal. Berikutnya hadis ke-24 di dalam bab ini,
An Anasin radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang pemuda dari suku Aslam berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni uridul ghazwa, aku hendak ikut berperang, begitu. Walaysa ma'i ma atajahhazu bih, akan tetapi aku tidak memiliki perbekalan untuk bisa terlaksana peperangan itu. Qala, maka Nabi menjawab, A'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza famarida. Datangilah si fulan karena sesungguhnya ia telah mempersiapkan perbekalan peperangan tapi dia sakit. Fa'atahu faqala, maka orang tersebut, sahabat tadi, mendatangi orang yang dimaksud dan dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'ukas salam. Sesungguhnya bahwasanya Rasulullah SAW titip salam buat kamu. Yuqri'ukas salam, titip salam untukmu. Ya, yuqri'u berarti juga yuqri'u, dibacakan kepadamu salam. Jadi titip salam begitu ya. Wa yaqul a'tini, dan beliau mengatakan, maksudnya dan beliau SAW menyatakan, a'tini alladhi tahazzatta bihi, berikan kepadaku apa yang telah engkau persiapkan dengannya itu. Ya, persiapan untuk perang itu, yang kamu siap untuk berangkat perang, tapi karena kamu sakit, kata Nabi, begitu kurang lebih, maka berikan kepada saya. Qala ya fulana, maka beliau, sahabat yang sakit ini berkata kepada pembantunya, fulana, kepada seorang perempuan, a'tihi alladhi kuntu tahaztu bihi, berikan kepadanya apa yang telah aku persiapkan untuk berperang itu. Wala tahbisina minhu syai'an. Di sini ya fulana bisa bermakna wahai istriku, gitu ya. Para pemberi syarah menjelaskannya begitu ya. Di sini dinyatakan janganlah engkau menahannya sedikit pun juga. Jadi apa yang telah aku siapkan berikan semuanya kepadanya. Ya, fa wallahi, maka demi Allah, la tahbisi minhu syai'an fayubariku laki fihi. Gitu ya, demi Allah, janganlah kamu menahannya sedikit pun juga. Dari bekal itu niscaya kamu akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan tambahnya kebaikan dan manfaat. Rawahu Muslimun. Hadza hadisun, hadis ini telah meriwayatkannya yaitu Imam Muslim. Mutiara-mutiara hadis dari yang telah dikemukakan tadi itu menunjukkan bahwa perintah kepada kaum muslimin untuk saling membantu dalam menyiapkan sarana-sarana perang. Ya, dari beberapa literatur yang dapat kita pahami, sesungguhnya bukan hanya tolong-menolong dalam masalah itu, dalam masalah perang saja. Tolong-menolong, bantu-membantu dalam masalah-masalah, dalam mengaplikasikan syariat Islam, maka itu kategorinya menjadi perintah, menjadi pelengkap. Gitu ya, jadi bukan hanya untuk berperang. Misalnya, seorang guru kesulitan di daerah terpencil, dia tidak punya alat gitu kan untuk menjelaskan. Maka kita memberikan papan tulis, terserah yang kita mampu apa, alat tulisnya, maka itu sama dengan tahun tadi, ya, itu sama dengan kita telah mengajarnya, padahal mengajar orang lain, tapi kita memberikan logistik. Jadi sekali lagi bukan hanya ditujukan untuk ghazwah, gitu kan, yang berhubungan dengan ghazwah, bahkan dalam penegakan kebaikan-kebaikan yang membawa manfaat bagi manusia, bukan hanya bagi umat Islam, bagi manusia, maka itu mendapatkan kebaikan. Kemudian Imamul Muslimin boleh menyuruh orang yang telah menyiapkan bekal perang itu, lalu ia mendapat suatu halangan. Jadi sekali lagi, Imamul Muslimin boleh menyuruh orang yang telah menyiapkan perbekalan untuk berperang itu, kemudian ia mendapat suatu halangan, uzur, gitu kan, agar ia memberikan, ya, jadi Imam Muslim meminta orang tersebut untuk memberikan bekalnya itu kepada orang yang berniat berjihad tetapi tidak memiliki bekal jihad. Nah, inilah indahnya di dalam Islam. Maka oleh sebab itu, ikhwan, siapapun yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita terikat dengan ukhuwah itu. Ya, saya tidak memberi label, oh kalau syahadatnya dari kelompok A itu akan, kalau karena dari kelompok A maka syahadatnya tidak mengikat kita. Enggak. Selama syahadatnya sama gitu kan, maka dari manapun mereka harus satu padu menjunjung tinggi syariat Islam, bahu membahu.
Tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi tidak ada lagi hal-hal yang dibenarkan untuk menghalangi kebaikannya. Demikian saya kira sebagai pengantar pada kajian kita pada hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian Iwan Ahwat materi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Soleh. Tadi Ustaz menyampaikan temanya tentang masih keutamaan jihad yang dimulai dari hadis ke-22 dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Bagi Iwan Ahwat yang memiliki pertanyaan bisa dikirimkan ke layanan WhatsApp Rasil di 08111 999 ataupun yang ingin melalui telepon bisa di 021 845 1512. Jangan kemana-mana Iwan Ahwat, kita akan segera kembali setelah nada takwa berikut ini. Tetap di Radio Silatul Rahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Radio Silatul Rahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Iwan Ahwat, kita kembali dalam kajian Tausiah Sore. Kajian Syarah Kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustaz Ahmad Soleh yang tadi sesi pertama sudah menyampaikan temanya tentang keutamaan jihad.
Dimulai dari hadis ke-22 dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Dan bagi Iwan Ahwat yang mungkin penasaran atau ketinggalan dengan hadis-hadis sebelumnya, hadis yang dari pertama hingga hadis 21, Iwan Ahwat bisa mencarinya di YouTube Rasul TV. Tinggal klik saja, cari saja Tausiah Sore Ustadz Ahmad Soleh, keutamaan jihad. Di situ nanti bakal keluar banyak. Dan Iwan Ahwat, bagi Iwan Ahwat yang memiliki pertanyaan bisa dikirimkan melalui layanan WhatsApp Rasil di 08-111-999-720 ataupun yang ingin telepon di 021-845-1512. Dan sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Ustadz. Nah, Pertanyaan pertama ini datang dari Bapak Saiful Kohar di Citerep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang jihad, saya pernah mendengar kalau jihad itu terbagi menjadi dua macam. Ada jihad lahir, seperti perang, harta benda, dan lain-lain. Dan juga jihad batin, seperti melawan hawa nafsu. Nah, kira-kira dalam jihad apa ya tingkatannya yang lebih tinggi dan sangat untuk dianjurkan setiap muslim untuk mengerjakannya, Pak Ustadz? Syukran. Naam. Masya Allah, jazakallahu khairan atas pertanyaan yang dikemukakan. Semoga Allah membantu dan menolong orang yang akan menjelaskannya. Mujahadah, jihad, dulu sudah kita bahas yang berakar kata dari jimha dan dal, sehingga nanti ada istilah, beberapa istilah yang kita kenal dalam literatur Islam. Ada ijtihad, ya, ada mujahadah. Mujahadah biasanya dipakai atau ditujukan kepada kesungguhan dalam masalah-masalah batin dan akhlak atau suluk. Ya, jadi kalau tadi jihad melawan hawa nafsu dibagi oleh sebagian sebagian ahli ilm sebagai apa? Mujahadah. Gitu ya. Ya misalnya saya sedang mujahadah saya. Mujahadah apa? Mengendalikan emosi, gitu kan. Kedua, tadi kalau jihad itu bermakna physically dalam benar harta dan lain sebagainya. Kalau ditanya mana yang lebih tinggi, sesungguhnya dua-duanya saling mengikat dan terikat. Tidak mungkin dia bisa berjihad kalau mujahadahnya tidak dilakukan terlebih dahulu. Gak mungkin dia jihad mengeluarkan harta, jiwanya menghadapi musuh secara physically kalau dia tidak mengendalikan dulu, tidak mengalahkan dulu hawa nafsu yang menghalanginya, gitu ya. Jadi mana yang lebih baik? Karena dua-duanya saling keterikatan, biasanya maka dua-duanya mendapatkan nilai yang sama, gitu ya. Jadi kalau kemudian penting ini, ya, yang penting apa tadi? Physically, bagian fisiknya saja, enggak. Ya kalau fisiknya saja sementara dia misalnya begini, orang ikut apa sih tujuan jihad fisabilillah itu? Apa? Salah satunya adalah untuk mengaplikasikan, membela ya syariat, kemudian yang dihinakan atau dilecehkan atau dianggap atau dirusak, kan begitu. Maka kita muncul itu. Nah, sudah barang tentu gitu kan, kalau kita ingin balance, seimbang, maka sebelum itu kita sudah melakukan apa tadi? Kesungguhan membersihkan diri sehingga kita membela kebenaran oleh orang benar dengan cara yang benar. Meskipun juga fakta menunjukkan ada yang membela kebenaran, ya ada kebenaran yang dibela oleh orang yang tidak benar, ada juga. Gitu ya, tapi sekali lagi saya bicara normatif. Normatif itu apa yang harus dilakukan semestinya gitu loh ya. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya mana yang lebih tinggi, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu lebih tinggi, meskipun sesungguhnya kalau mau ditarik-tarik bisa jadi dua alasan, bisa menjadi punya alasan-alasan kita kata kita melawan hawa nafsu karena kata Nabi itu adalah jihad yang paling besar. Tapi justru jihad yang paling besar itu berimplikasi kepada jihad yang dianggap tidak disebut besar, gitu kan? Nah, di situ juga besar, di sini besar. Bahkan disebut mati syahid secara nyata itu ketika ia terbunuh secara physically di medan perang, gitu kan? Adapun yang ini tadi dalam pendekatan apa? Pendekatan kejiwaan, pendekatan apa tadi batini. Ya, pendekatan nafsi, ya, bersifat kejiwaan. Nah, maka oleh sebab itu saya kira nanti bukan hanya masalah jihad, termasuk dalam masalah ibadah-ibadah yang lain tidak bisa dipisahkan. Ada fisik, ada psikis.
itu mesti. Fisik saja itu tidak mengantarkan kepada kesempurnaan, maka harus dipenuhi dengan psikisnya. Psikis saja ya tanpa didahului dengan physically gitu juga ini bermasalah. Maka sekali lagi ini saling ada keterkaitan antara fisik dan psikis. Ya, antara apa tadi, antara jihad dengan sesuatu yang nyata dengan jihad sesuatu yang tidak nyata. Sebenarnya nyata juga ya, tadi memerangi hawa nafsu itu nyata sesungguhnya ya. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa semua itu adalah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya Pak Ustadz, ini ada tanggapan dari Bapak Akbar terkait dengan orang yang mati syahid di medan perang. Nah, Pak Ustadz, apakah orang yang meninggal dalam aksi demo seperti contohnya 212 itu termasuk jihad fisabilillah Pak Ustadz? iya, begini akhinal habib. Maka oleh sebab itu kita memulainya dari fisabilillah dulu, gitu ya. Kalau itu kategori fisabilillah maka dia syahid, gitu kan? Karena sesungguhnya ada orang yang syahid fisabilillah tagut. Gitu ya. Kalau ada jihad fisabilillah, ada syahid fisabilillah, maka ada juga jihad fisabilillah tagut. Maka syahidnya juga ada yang fisabilillah tagut. Kalau dia demo karena ingin memenuhi hawa nafsunya yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan kehendak Allah, maka ketika dia mati dia syahid fisabilillah tagut. Tapi kalau dia melakukan faur itu demonstrasi, bukan demonstrasi, memberikan tausiah nasihat gitu kan, ingin menyampaikan bahwa kebenaran itu begini, dasar hukumnya begini, kemudian dia terbunuh, maka tadi syahidnya fisabilillah. Jadi oleh sebab itu tidak semua demo adalah sabilillah. Sebagaimana tidak semua yang meninggal dalam demo itu syahid fisabilillah. Sangat tergantung, makanya analisa terhadap, kan bisa saja demo karena tidak diizinkannya tempat perjudian, kemudian demo bayar orang untuk demo. Nah, demo ini fisabilillah tagut. Gitu ya. Tapi kalau kemudian ada satu penghinaan kepada syariat ya dari berbagai sisi bahwa itu penghinaan, kemudian kita demo menasehati agar penghinaan itu dihentikan, kemudian bukan hanya misalnya pihak tertentu, pihak tersebut itu bukannya menerima tapi kemudian bahkan mengkriminalisasi atau membunuh orang yang demo tadi, maka insya Allah demo tadi atau orang yang mati tadi adalah fisabilillah, syahid fisabilillah. Gitu ya, maka oleh sebab itu di sini kejelian kita bahwa kemudian begini, seringkali saya ditanya kepada sesuatu yang saya tidak utuh memahaminya, maka saya katakan wallahu alam, saya tidak tahu persis, gitu ya. Termasuk tadi saya bergabung dengan teman-teman, tapi kan tidak semua orang yang dengan seperti yang disebutkan tadi itu memiliki karakter yang sama, sehingga secara garis besar harus dilihat tadi ini sabilillah bukan, gitu loh pada intinya ya. Maka saya kira perlu kejelian-kejelian, jangan sampai kemudian atas nama tadi itu kemudian kita dipaksa untuk menyetujui atau dipaksa untuk tidak menyetujui. Dan saya tidak mengatakan dalam hal ini karena saya orang yang tidak mengerti secara utuh tentang sesuatu yang ditanyakan tadi. Bisa dipahami ya? Yeah. Bagaimana seperti gerakan tanggal sekian, saya tidak terlibat secara secara khusus, bukan terdepan. Dan saya kira ini bisa tanyakan kepada ikhwan-ikhwan yang mengerti sebagai pengurus, sebagai macam-macam ya, sebagai pengurusnya, sebagai panitianya, sehingga mereka tahu persis bahwa dasar-dasarnya jelas. Hanya sepintas saya memahami bahwa itu adalah fisabilillah, gitu ya. Dari mana saya pertama ketertibannya, bagaimana pertanggungjawabannya kepada Allah yang bisa dirasakan oleh masyarakat, bagaimana mereka memperlakukan alam. Nah, dari situ saya memahaminya. Tapi kalau ditanyanya secara hakikat, maka jawaban saya adalah wallahu a'lam bissawab. Demikian saya kira.
Ya, baik Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah di Depok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ikut bertanya. Naam. Kita umat Islam mempunyai syariat atau petunjuk yang sangat lengkap baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi kita. Pertanyaan saya, kenapa dari unsur kejujuran, etika dan perilaku serta tanggung jawab kita kalah sama bangsa Jepang yang menyembah matahari? Contohnya, bila pejabatnya bermasalah, langsung mengundurkan diri dan minta maaf kepada rakyatnya. Bila terjadi musibah, gempa atau tsunami, info dari teman saya yang bermukim di sana, banyak barang-barang milik rakyat yang hanyut diterjang badai, tetapi bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan lagi karena setiap orang yang menemukan selalu menyerahkan kepada kantor polisi terdekat. Nanti polisi yang mengumumkan dan mengembalikan kepada pemiliknya. Coba kita bandingkan contoh tersebut di atas dengan negara kita yang sebagian besar muslim rakyatnya. Sangat-sangat bertentangan sekali, padahal agama kita sudah mengatur semuanya secara detail. Tetapi tidak dilaksanakan. Di mana salahnya ini Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Masya Allah, jazakallah khair atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan kemudahan buat saya untuk menjawabnya. Tayyib. Permasalahan tadi sudah ketahuan. Permasalahannya kan ajaran yang begitu indah, lengkap, gitu tidak diamalkan. Itu persoalannya. Jadi sementara mereka, jadi gini, mereka menjadi terangkat karena mereka menjauhkan agamanya. Sementara kita menjadi terhina karena menjauhkan agama kita. Tadi karena tidak diamalkan alias dijauhkan agama kita, maka kita menjadi terhina. Maka kalau diaplikasikan, maka oleh sebab itu Islam kalau diaplikasikan, Masya Allah, bisa melampaui ajaran-ajaran yang lainnya seperti tadi dicontohkan. Kenapa? Karena memang tujuan syariat Islam ini, tujuan Nabi Muhammad diutus itu apa? Liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun, kan begitu. Untuk dizohirkan, sayangnya kita tidak mau mengamalkan, itu persoalannya. Bahkan kita sendiri takut dengan syariat kita gitu loh. Jangan nanti kita dianggap begini dan begini. Loh, memangnya kenapa kalau saya mengamalkan keyakinan saya? Saya juga menghormati kok orang lain mengamalkan keyakinannya. Kenapa saya menjadi takut ketika saya mau mengamalkan syariat yang indah, berani dia adu kapanpun, kan begitu ya? Masa saya jadi takut? Masa jadi salah saya? Atau dituduh jadi A dan B dan C dan seterusnya? Nah, maka oleh sebab itu kesalahannya karena kita tidak mau mengaplikasikan. Maka unsur keimanan itu diantaranya adalah tadi. Selain tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, tapi ada wa amalun bil arkan, diaplikasikan. Nah, konsep keimanan itu tidak kita lakukan yang mengamalkan dengan anggota badan ini, sementara orang kafir gitu kan, kafir itu maksudnya yang menutup hatinya menerima Islam malah mengamalkan syariat Islam, intisari Islam, gitu kan. Jadi mereka menjadi maju karena meninggalkan agamanya, sementara kita menjadi mundur, menjadi terhina gara-gara meninggalkan agama kita, gitu ya. Ini saya jadi persoalannya karena tadi kita tidak mau, pertama jelas kalau mau diurut itu, pertama kita tidak mau mengkaji, yang kedua kita tidak mau memahami, ketiga, kita tidak mau mengaplikasikan dan tidak mau mengajak orang lain untuk mengaplikasikan. Maka oleh sebab itu saya kira kita harus sama-sama saling menguatkan dan mengokohkan. Mari kita mulai. Kejujuran ini kita bangun mulai dari diri kita atas tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seperti tadi, jadi kalau mau, coba lihat gimana sih Nabi memberikan gambaran. Itu yang sudah nyata. Tarikh mencatat bagaimana kehidupan, makanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin, karena itu tadi. Kan kita juga baca data-data yang ada sampai kepada kita, seorang ibu yang kehabisan logistik, anaknya pengen susu, pengen makan, sehingga si ibu itu pura-pura membakar batu agar anaknya ketiduran. Dan itu terekam, diketahui oleh seorang Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Nah, jadi potret-potretnya mari kita lihat Islam itu, kalau kita mau pertama di zaman Nabi jelas, ya kan? Di zaman Khalifah yang 4 itu jelas. Nah, jadi kesalahan kita adalah tidak mau mengaplikasikan, sementara nenek moyang kita telah membuktikan bahwa Islam itu tidak bisa didustakan. Fakta, bahkan mereka dengan Islam itu menjadi cahaya yang menyinari seluruh dunia.
gitu ya. Kalau sekarang menjadi terpuruk, menjadi gelap gulita Islam, kesalahan kita, bukan Islam. Sekali lagi, bukan kesalahan Islam. Ya, jadi ada konsep, gitu kan? Ada pelaku, ada oknum lah. Oknum itu maksudnya pelaku. Nah, mereka konsep kita itu sangat semua orang tidak bisa untuk meragukan Islam. Ada orang yang meragukan, keraguannya terjawab, gitu kan? Tapi agama yang lain bahkan tidak bisa dipahami oleh siapapun bahkan, gitu kan? Tapi mereka karena attitude-nya, karena tadi punya keinginan, kesadarannya. Nah, justru kita salah satunya saya kira di dalam kajian-kajian di Radio Silaturahim ini juga mengantarkan agar kita kembali sadar bahwa kita sesungguhnya adalah umat pelanjut kepada umat, bahwa kita kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu makanya kenapa kita kaji yang didahulu keimanan itu bahkan belakangan. Ya, keimanan itu disebut yang ketiga dalam Quran itu, dalam Ali Imran 110. Yang pertama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, itu ketiga disebutnya. Gitu ya. Jadi konsep dalam seperti tadi, konsep Shinto tidak dinilai dulu tapi fakta, sehingga orang Jepang kada. Ya. Nah, tapi sementara umat Islam kenapa? Nah, maka oleh sebab itu sekali lagi isyarat di dalam Ali Imran 110 itu menunjukkan menjadi khairu ummah, itu menjadi sebaik-baik bangsa, sebaik-baik umat, itu yang dinilai pertama kali aplikasi tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Baru kemudian kalau sebuah komunitas, sebuah bangsa sudah mendahulukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu disebut bangsa terbaik, sebagaimana tadi dikemukakan Jepang. Gitu kan? Karena kesadaran tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, nanti kita akan melihat pendekatan amar ma'ruf nahi mungkar itu apa sih? Kenapa kita terpuruk gitu kan? Nah, seperti tadi Masya Allah, semuanya terbina ke atas kesadaran. Kalau mereka konsepnya itu adalah isme, ya, isme atau logi itu logos itu ilmu atau ism. Sementara kita itu langsung dibimbing oleh Quran gitu, Masya Allah. Sayangnya tadi yang muncul justru attitude kita tidak muncul, attitude mereka, kesadaran mereka, gitu, paradigma mereka terbangun dengan kesadaran itu. Nah, salahnya di mana? Salah kita, bukan salah konsepnya, bukan salah agamanya. Nah, ini saya kira yang perlu saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan via YouTube Rasil TV. Nah, dari AA Subagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan atas tausiahnya. Pak Ustadz ikut bertanya, nah, jihad apa yang tepat untuk dilakukan saat ini Pak Ustadz? Syukron. Iya. Nah, tentu saya menjawabnya nggak sembarang, karena ini kan jadi gini, jihad sekarang tentu harus mendapatkan data-data mana yang harus diutamakan, ya. Jihad pendidikankah, jihad kesejahteraannkah? Kalau pendidikannya sudah merata, paling tidak mereka memahami tentang Islam, gitu kan? Ma'rifatullahnya sudah memahami, ma'rifatud din sudah memahami, ma'rifatul rasul sudah memahami, artinya secara utuh misalnya memahami Islam, berarti jihadnya adalah jihad kesejahteraan, gitu kan? Tapi kalau sekarang masih jihad pendidikan. Pendidikan ini kita harus berjihad di bidang pendidikan. Nah, untuk mengatakan seperti itu perlu data-data. Maka di sini saya kira perlu kolaborasi, sinergitas dari berbagai pihak yang menghendaki kemuliaan dan kebaikan. Ya, boleh saja kita kok bertanya kepada peneliti-peneliti yang jujur, apa sih sesungguhnya persoalan yang didapat. Misalnya di pendidikan, apa sih persoalan yang krusial. Kemudian tentang ekonomi umat, apa yang menjadi persoalan? Oh, ini riba nih misalnya. Maka jihad melawan riba. Yang saya maksudkan melawan di situ maksudnya bagaimana memahamkan umat tentang ekonomi Islam itu seperti apa. Bahwa ekonomi riba ini oleh Quran sudah diingatkan, gitu misalnya. Dan ini saya kira juga harus sekali lagi sinergi antar kita. Ya, jadi kalau sekarang ditanya jihad apa, yang paling tidak untuk menyamakan kekuatan, jihad untuk melawan perpecahan. Ya, jangan dulu antum nuduh yang lain begini dan begitu. Ya, sudah lawan dulu perpecahan itu dengan pendekatan-pendekatan, dengan mujahadah, dengan jihad yang benar.
gitu ya, menyamakan persepsi, lapang dada alias tasamuh dan lain sebagainya. Demikian saya kira sementara yang bisa saya uraikan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian Iwan Awad, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz Mas Soleh, dan kita masih akan kembali lagi untuk membacakan pertanyaan dari Iwan Awad semua. Namun setelah nada takwa berikut ini, tetap di Radio Silaturahim dan Arsil TV untuk Islam yang satu. Iwan Ahwat yang dirahmati Allah, kita kembali dalam kajian Tausiah Sore, kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustaz Ahmad Soleh yang tadi menyampaikan temanya tentang keutamaan jihad. Dan kita akan kembali untuk membacakan pertanyaan dari Iwan Ahwat semua. Namun sebelum itu kami akan menyapa para pendengar kami. Ada Ibu Teti, Ibu Yayan, Ibu Nelly, Ibu Mirah, Bapak Mustafa, Ibu Lili, dan juga Bapak Maman, Umi Lisa, Ibu Sumayanti, Ibu Mugi, Bapak Jono, dan juga Bapak Angga dan Bapak Herudin. Semuanya menyimak kajian pada sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Iwan Ahwat semua. Semoga apa yang menjadi tambahan ilmu bagi Iwan Ahwat semua.
Dan sekarang kita akan kembali melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Pak Ustadz. Bagi Iwan Ahwat yang memiliki pertanyaan bisa dikirimkan ke 081119999720. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Dewi di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, cara mencari teman dalam Islam itu bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Masya Allah, bagaimana cara mencari teman yang Anda nilai bahwa dia orang baik gitu. Itu cari teman. Karena akan berpengaruh kepada kita. Ya, bahkan Nabi menyatakan kalau mengetahui bagaimana kita, lihat aja tentang agama kita, lihat aja temannya seperti apa agamanya gitu. Itu menunjukkan bahwa teman sangat berpengaruh. Maka oleh sebab itu sebaiknya mencari teman itu di tempat-tempat yang mulia. Meskipun sekali lagi, jadi begini, pertama, mencari teman itu selalu mohon kepada Allah bimbingannya. Kedua, tadi di tempat-tempat kebaikan, di tempat kajian. Bahkan di tempat kajian bisa jadi ada sesuatu. Maka tadi yang pertama kepada Allah. Bergantungnya, ya Allah, berikanlah kepada saya teman-teman yang mulia, teman-teman yang baik, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, tempat nyarinya di tempat-tempat yang mengantarkan kebaikan. Meskipun sekali lagi tidak mustahil, di tempat-tempat yang baik juga banyak orang munafik yang tidak kita kenal. Maka salah satu kembalikan lagi kepada yang pertama, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Demikian saya kira yang bisa saya jelaskan. Ini tidak boleh dipisah tuh. Mohon kepada Allah dengan upaya-upaya kita yang dibenarkan, ya. Misalnya dia ahlu ta'ah, dekati, jadilah temannya. Ahlu ta'ah, dia sharih, dia sharihah, gitu kan? Jadilah kita teman dia dan jadikan juga dia teman kita. Demikian. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Selamat di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang kafir memframing dan membuat narasi jelek tentang Islam melalui berbagai macam fasilitas, baik itu media sosial dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang terpengaruh. Bahkan di negara kita, di Indonesia, banyak orang yang fobia terhadap agamanya sendiri. Bahkan takut dengan kata-kata khilafah dan jihad. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz terkait hal ini? Kira-kira apa solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara ini? Karena kalau kita biarkan terus, bisa-bisa akan semakin banyak orang Islam yang takut dengan agamanya sendiri. Syukron. Naam, perlu saya kemukakan ya para ikhwan sekalian, bahwa kata khalifah itu maujud fil Quran. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Begitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kata khalifah itu ada gitu dalam Quran. Itu satu ya. Jadi ngapain lagi kita kemudian harus berburuk sangka? Wong itu terdapat di dalam kitab, yang mana kitab itu hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi manusia. Hudal linnas tuh. Ya. Kemudian di dalam surat Shad juga sama. Nabi Daud, kalau tadi bicara tentang Nabi Adam, kemudian tentang Nabi Daud. Artinya kita harus jujur, harus adil gitu loh. Persoalannya kenapa? Gitu loh. Persoalannya kenapa dengan khilafah atau khalifah itu apa masalahnya? Wah, nanti negara kita akan diganti nih. Loh, siapa yang begitu? Baca aja Qur'annya, apa Qur'an kan terbuka kok, nggak disembunyikan sama umat Islam. Kaji. Gitu kan? Baca sama Anda. Kalau kami dianggap berdusta, kalau kami dianggap menutup-nutupi, buka Qur'annya, buka terjemahnya. In English, in Sundawi, gitu kan? Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, baca. Ya, kenapa kemudian kita menjadi fobia? Ya karena menurut sejarah, lah sekarang memahami Qur'annya seperti apa? Apa Qur'an ini adalah kitab kebencian? Apakah Quran ini tidak menghormati pemeluk agama lain? Apakah Quran ini menunjukkan berbagai macam keburukan? Jika itu iya, pantas Anda buruk sangka. Tapi kalau ternyata Quran ini hudal lil muttaqin, hudal linnas syifa, obat, rahmat, dari mana sisi Anda menyatakan bahwa Al-Quran itu akan membahayakan? Sehingga apa yang dikandung di dalam Quran bernama khilafah atau khalifah, dari sisi mana kita mau buruk sangka? Kalau mau buruk sangka, sekarang kita adu.
hadirkan seluruh konsep kepemimpinan dengan khalifah atau kekhilafahan yang pada akhirnya karena khalifah dengan khilafah tidak bisa dipisahkan. Konsep itu adu. Wah, khilafah nanti bisa bunuh-bunuhan. Saya mau ngikuti pemikiran Anda. Memang ada konsep kepemimpinan yang tidak terjadi itu. Di mana? Tunjukkan kepada saya di dunia ini satu konsep kepemimpinan yang terhindar dari berbagai macam konflik. Semuanya ada. Jadi kalau konflik jadi alasan, nggak goiru makul, nggak masuk akal. Cik itu pemikirannya, gitu kan? Kalau mau secara adil. Sekarang misalnya, tadi kan yang nanti akan selain ini akan dibunuh kali ini. Dari mana itu pemikiran itu? Pertanyaannya, sekarang mau nanya, Hitler itu khalifah bukan? Tentu bukan, kan gitu, karena bukan konsep kekhilafahan. Apa mereka membunuh? Membunuh. Kenapa tidak kemudian diserang juga kalau gitu? Jadi akal-akalannya jadi begitu. Maka tapi tetap sekali lagi kami sebagai orang yang mendakwakan kanun harus dingin hati, dingin pikiran menyampaikannya ya. Jadi konsep khilafah sebagai implementasi dari konsep khalifah tadi ya, sebagai pengemban risalah penerus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa rahmatan lil alamin, melanjutkan itu konsep dasarnya. Bahwa kemudian nanti ada pembanding itu boleh saja dinyatakan sebagai oknum kalau mau. Kalau ada penelitian itu memang sudah ada misalnya. Tapi kalau belum ada, sepengetahuan saya, konsep itu adalah konsep yang ditawarkan oleh Islam, oleh Quran. Maka kalau kita menuduh khalifah atau kekhalifahan dengan tuduhan yang tidak benar, bukan dengan framing Quran, dengan framing Islam, maka itu adalah sebuah persoalan. Ya tapi kan faktanya begitu. Apakah fakta yang terjadi masa lalu, gitu ya, masa lalu dalam fakta-fakta penyimpangan harus dijadikan argumentasi? Kalau begitu maka semuanya akan menjadi sama. Kalau seperti itu cara menilainya, maka saya katakan sekali lagi, maka saya akan minta mana konsep kepemimpinan selain kekhalifahan itu yang bebas dari peperangan, yang bebas dari konflik dan lain sebagainya. Ya, karena peperangan itu berawal dari konflik yang sederhana awalnya. Nah, ada nggak kepemimpinan di dunia ini yang pernah ada, yang tidak ada itu? Jadi kita harus adil di situ. Jangan yang jadi kambing berwarna hitam itu kenapa harus atas nama Islam saja, gitu ya? Ini yang harus dibahas. Jelaskan. Itu nggak ada urusan kok. Tidak ada ancaman ketika kekhalifahan itu ditegakkan. Gitu kan? Kan kita tidak akan ganggu siapapun kalau kita ngamalkan Quran karena diperintah oleh Allah itu saja. Kita sederhana cara berpikirnya. Ya tidak bulat-belit gitu kata orang sini. Enggak, kita tidak bulat-belit gitu ya. Sederhana, kita ibadah pada Allah, ngamalkan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, itu saja. Kalau misalnya nanti kalau saya jadi gubernur kemudian saya disuruh turun lagi atau saya jadi presiden kemudian ini karena ini adalah narasumber ini yang berpikir radikal, bagi saya nggak ada urusan. Kalaupun saya jadi presiden kemudian turun lagi takdir gitu kan, selalu berbuat positif, thinkingnya itu kita positif. Nah ini yang perlu dikemukakan. Kita sesungguhnya bahkan tidak menginginkan orang lain yang berkuasa untuk turun, enggak, kalau kita selama dia adil itu saja. Agama apapun, kalau Allah takdirkan ternyata ya kita melalui satu kepemimpinan yang dipimpin oleh orang yang non muslim, tapi dia adil, kita hormati, tidak akan kita turunkan. Jadi karena kami yang penting bagaimana mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kami meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan adil. Kalau orang non muslim dia jujur, dia kemudian fastabiqul khair, kita hormati kok. Saya tidak akan mengatakan, iya dia kan non-muslim, meskipun begitu juga, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan saya. Ya, nah jadi jangan kemudian disamaratakan, ya, jangan disamaratakan bahwa dalam semua yang menyebut nama khalifah mesti pemikiran, enggak, belum tentu. Maka riset ini harus semuanya mewakili, ya. Jadi semuanya harus Masya Allah. Artinya, Masya Allah. Kenapa kita kok jadi
jadi tertuduh terus ya gitu. Padahal kan cuma karena kita diciptakan, memahami kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Saat mengamalkan itu, kenapa kita kok dicurigai sementara orang lain enggak gitu loh ya. Tapi bagi kami udah biasa karena Quran sudah memberitahu itu ya. Jangan kamu kira kamu mengatakan beriman begitu saja loh, sebelum diuji. Itu bagian dari ujian. Fitnah-fitnah itu bagian ujian bagi kami. Ya, fitnah, bahkan gelar-gelar yang tidak pantas diberikan kepada kita, kepada orang-orang yang ahlu ta'ah, yang saleh, ya, bagi kita sudah biasa, gitu ya. Biasa itu karena nabi-nabi juga begitu, ya. Jadi kalau kita ingin melalui jalannya para nabi, saya kasih tahu, maka duri yang ditemukan oleh nabi akan kita temukan pula. Kenapa? Karena jalannya sama. Rambu yang dulu dilalui oleh para nabi, maka akan kita temukan jika jalannya tidak berbeda. Jadi kita oh biasa kalau begitu, nabi juga dulu begitu, maka ini rambu. Nah, tinggal evaluasi kita untuk senantiasa di dalam satu kondisi di mana kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diridhoinya. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, mungkin karena kebanyakan orang sekarang itu dapat informasi hanya lewat media saja Pak Ustadz, tidak lewat sumbernya langsung, yaitu Al-Quran. Jadi framingnya dapat pemahaman seperti itu. Gini, perlu saya sampaikan juga, benar itu. Kebiasaan kita itu tidak langsung kepada sumber A1. Ya, maksudnya kalau berita itu kan ada istilah A1. Nah, kita biasanya jadi terbiasa kita mendengarkan berita-berita dari pihak ketiga dan tidak ada tabayun. Nah, saya kira kajian-kajian kita di Jumat sore ini harus mengantarkan kita juga menjadi orang yang jujur, tabayun. Ya, maka saya katakan tadi kita juga siap untuk dibandingkan. Ya, silakan saja, enggak apa-apa, gitu kan? Karena memang kita sudah membawa misinya kejujuran, gitu ya. Jadi saya kira hal-hal semacam itu menjadi oleh sebab itu saya kira di dunia akademisi hal biasa ya. Kalau kita mengutip dari satu pernyataan yang mana itu dikutip dari pernyataan yang lain, maka kita harus pernyataan yang lain itu yang aslinya harus kita temukan. Tidak boleh kita mengutip dari kutipan, maka kita harus mengutip dari sumber pertamanya. Nah, gitu supaya deviasi itu dapat diketahui. Oh, penyimpangannya di sini. Oh, ini lurus nih sampai sanad kesekian, ini masih benar. Tapi setelah itu kemudian mulai menyimpang. Ya, jadi saya kira kalau di dunia akademisi, dan saya kira juga itu sudah menjadi akhlak orang beriman. Ya, akhlak orang beriman itu ada yang disebut dengan tabayun, sebagaimana sebenarnya tabayun sendiri juga bisa dimaknai spesifik, tapi juga bisa dimaknai am, gitu ya. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini datang dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, jika kita akan membaca Al-Quran, kita harus membaca ta'uz terlebih dahulu. Namun, mengapa pada Al-Quran yang ada saat ini, pada awal surat itu yang ditulis hanya bismillah saja, sedangkan ta'uznya tidak ada? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Nah, Masya Allah. Tapi yang jelas bahwa di dalam Al-Quran jelas ada perintah. Ya, perintah untuk membaca ta'awudz. Ya, karena apabila Anda hendak membaca Quran, fasta'iz billah, maka berta'awudzlah, mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, itu jelas. Maka ditulis atau tidak, kita aplikasikan ayat itu, gitu ya. Maka tempo hari ketika membahas kata idza quri'a, gitu, antara fi'il madhi dengan idza bermakna menjadi fi'il mudhari, kan dulu begitu. Jadi maka oleh sebab itu sebelum membaca Quran kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan, ini menariknya begini. Kita ini terbiasa karena memang syariat ini dari berbagai sisi memang seperti itu. Pertanyaan kan gini, kan bisa saja kita akan mengatakan, kenapa kita baca ta'awudz ketika membaca Quran? Kan jelaskan ini firman Allah kok ta'awudz. Gitu ya. Sekali lagi, ini menarik. Kenapa kita baca misalnya novel
Novel, kenapa tidak baca ta'awud? Karena baca novel justru dimungkinkan itu akan kita tergoda oleh syaitan. Kenapa kita tidak baca ta'awud? Wong ini baca Quran malah baca ta'awud, gitu kan? Oke, baik. Nah, tentu ini perlu pemahaman yang lebih jauh, ya. Karena maka oleh sebab itu kan pendekatan-pendekatan tafsir itu. Jangan sampai nanti yang nuansa petunjuk itu kita kemudian menjadi terpleset. Ya, menjadi terpleset karena masih ada hawa nafsu dalam memahaminya. Maka kita lebih pantas bertawud kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah dari godaan syaitan dalam memahami Al-Qur'an agar tidak diselewengkan ikut pada perasaan-perasaan syayatini atau iblisi, begitu ya. Kalau di situ kan syaitan, ya syaitani berarti. Nah, maka oleh sebab itu hendaknya kita mohon kepada Allah bahwa memahami Quran itu mudah-mudahan kita sesuai dengan cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dikaburkan oleh apa? Oleh syaitan. Maka sudah apalagi Quran menyatakan seperti itu. Ya, apabila engkau akan membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, gitu ya. Nah, bahwa kemudian itu tidak tertulis di dalam mushaf, ya, setahu saya, sekali lagi, setahu saya, penulisan ini tentang tata letak ta'awud di awal mushaf, gitu kan, itu hanya menjadi persoalan, gitu kan. Saya belum menilik ke tingkat itu, ya. Kalau bahwa perubahan penulisan maksudnya huruf-huruf penulisan itu memang ada sejarahnya. Yang dari hasil awalnya tidak bertitik, nah, sekarang menjadi bertitik dan berharokat, gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada seperti itu, ya. Jadi ini kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih kepada ulama yang menemukan itu, sehingga kemudian kita menjadi mudah membaca Al-Quran. Jadi sesungguhnya kalau disebut bid'ah ini ada sudah tulisan bid'ah, gitu kan. Karena di zaman Nabi nggak ada titiknya, nggak ada syakalnya. Arab gundul. Ya? Arab gundul. Arab gundul bukan hanya gundul tidak pakai syakal, titiknya aja nggak ada. Maka coba Anda pelajari surat-surat Nabi misalnya. Itu Masya Allah, ya, syakal dengan ini tidak ada. Nah, tetapi sekali lagi, kalau itu saya sedang mengkajinya, ya. Ada satu tulisan seorang profesor cukup bagus itu tentang penulisan huruf itu, perubahan penulisan huruf di Quran. Namun kemudian tentang tata letak apa tadi, ta'awud itu saya belum pernah menemukan. Tetapi yang jelas saya menjadi kaget juga ketika ditanya kenapa ta'awud tidak terdapat di awal awal mushaf, gitu, iya. Gitu kan. Apalagi kemudian seakan-akan penanya kan menuntut kenapa kalau memang harus tahun tulis dong tahunnya di depan, kan, seakan-akan begitu. Tapi yang jelas bahwa di dalam Quran terdapat perintah apabila kita membaca Quran hendaknya bertawud terlebih dahulu. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Pak Ustadz, sebetulnya masih banyak pertanyaan, namun karena kita sudah dibatasi waktu, mungkin ada kesimpulan dari kajian kita sore hari ini. Nah, Masya Allah. Sebelum saya tutup kajian kita pada sore hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwa aplikasi dalam jihad fisabilillah, ruhnya juga adalah ta'awun. Ruhnya juga adalah ukhwah. Maka oleh sebab itu yang sudah mempersiapkan diri mau pergi berjihad dan karena ada udur sehingga tidak jadi berangkat, maka perbekalannya dapat dialokasikan kepada orang lain, gitu kan, diberikan kepada orang lain yang bisa melaksanakan jihad tersebut. Itu intinya atau kesimpulan yang dapat kita tarik dari pertemuan pada kesempatan ini. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Awad tausiah kajian tausiah sore pada sore hari ini yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Soleh. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah ilmu, keimanan dan wawasan kita kepada dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Iwan Awad semua yang sudah mengirimkan pertanyaan dan juga atensinya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan dari studio
kami mohon undur diri. Mari kita akhiri saja kajian sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi